Halo semuanya, di video ini saya akan menjelaskan apa itu organisasi dan sistem komputer. Apa saja sistem top level komputer dan apa saja sistem top level pada CPU. Tapi sebelum itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Sepriyadi. Ayo kita langsung saja. Apa sih organisasi dan sistem komputer itu? Nah, organisasi adalah yang berkaitan dengan hardware dari komputer yang dihubungkan satu sama lain. Sedangkan sistem komputer adalah bagaimana hardware bisa saling berhubungan dengan software. Level komputer merujuk pada komponen-komponen utama dalam sebuah komputer yang bertanggung jawab untuk menjalankan operasi dan menjalankan program. Ada apa saja? Yang pertama ada I/O atau input dan output, yang merupakan hardware dan software yang digunakan untuk memasukkan dan mengeluarkan hasil. Contohnya seperti keyboard, mouse, lalu ada printer dan monitor. Ada sistem bus. Sistem bus adalah sebuah jalur yang menghubungkan berbagai komponen perangkat keras di dalam komputer atau sistem komputer. Memori adalah tempat penyimpanan data pada komputer. Memori terbagi menjadi dua, yaitu volatile, yang biasa teman-teman sebut RAM, dan non-volatile, yang biasa disebut ROM. Perbedaan yang paling mendasar di antara keduanya adalah volatile ini harus dialiri listrik untuk mengakses dan menyimpan. Jika tiba-tiba listrik mati, maka data-data yang ada akan langsung hilang. Berbanding terbalik dengan non-volatile. Non-volatile, jika listrik mati, data akan tetap tersimpan dengan aman. Lalu jenis volatile ini dibagi menjadi dua, ada SSD dan juga HDD. Perbedaan di antara keduanya adalah SSD itu lebih cepat dan juga tentunya lebih mahal, dan penyimpanannya juga lebih sedikit. Sedangkan pada HDD ini lebih lambat tapi penyimpanannya lebih besar. Selanjutnya ada CPU, otak dari sistem komputer, yang bertanggung jawab untuk menjalankan instruksi dari program yang berjalan di dalamnya. Sistem top level CPU dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah Arithmetic Logic Unit atau disingkat ALU. Ini adalah bagian CPU yang melakukan operasi matematika dan logika pada data yang diolah oleh CPU, seperti perhitungan konversi bilangan desimal, oktal, dan biner, dan heksadesimal. Ia juga mengatur gerbang logika, yaitu AND, OR, NOT, NAND, NOR, SOR, dan XNOR. Lalu ada interconnection, yaitu jalur komunikasi yang digunakan untuk menghubungkan semua sistem top level pada komputer. Ya, sama saja seperti sistem bus, cuman beda tempatnya saja. Selanjutnya ada register. Nah, register adalah tempat penyimpanan sementara di dalam CPU
yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diolah oleh CPU. Control unit adalah bagian dari CPU yang mengendalikan aliran instruksi dan data di dalam CPU. Dalam video ini kita telah membahas tentang sistem top level komputer dan komponen utama yang membentuknya, terutama CPU. Seperti yang telah kita pelajari, CPU adalah bagian terpenting dari sistem komputer yang bertanggung jawab untuk melakukan pemrosesan data dan instruksi. Dalam dunia yang semakin terkoneksi dan digital ini, pemahaman tentang top level komputer dan top level CPU menjadi semakin penting. Dengan memahami bagaimana sistem komputer bekerja, kita dapat memaksimalkan kinerjanya dan meningkatkan efisiensi penggunaannya. Kita juga dapat mengambil keputusan yang tepat untuk memilih komponen dan perangkat yang sesuai dengan kebutuhan kita. Saya harap video ini telah memberikan pemahaman yang lebih baik tentang top level komputer dan top level CPU. Terima kasih telah menonton dan